Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam menuntut ilmunya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan di bab 5 pembelajaran kita, yaitu memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Nah, apakah kalian mengenal sosok-sosok yang terdapat pada gambar di atas? Nanti saya akan saya akan memberikan gambar tentang kolase pahlawan nasional. Nah, kalian lihat siapa sajakah mereka dan apa sajakah jasa mereka bagi bangsa Indonesia? Apa ya? Bagaimana kisah kehidupannya? Mereka merupakan sosok para pahlawan nasional yang memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia. Jika belum banyak mengenal mereka, kalian dapat mulai mengenal beberapa di antaranya dalam pembelajaran kali ini. Dengan mempelajari kisah hidup mereka yang inspiratif, kalian akan dapat belajar banyak hal. Kisah hidup mereka seringkali dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan pelajaran hidup untuk kita. Oleh karena itu, kisah hidup mereka sangat penting dan bermanfaat untuk diketahui oleh banyak orang sehingga beberapa di antaranya telah ditulis dan dibukukan. Adapun buku atau tulisan yang berisi riwayat atau kisah hidup seseorang itu yang disebut dengan biografi. Nah, pada bab ini kalian akan belajar dari kisah hidup beberapa sosok inspiratif melalui biografi pahlawan. Hal ini bertujuan agar kalian mendapat inspirasi, motivasi, pelajaran hidup yang bermanfaat, serta hal-hal positif lainnya ya. Dalam pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari teks biografi. Untuk itu, kalian harus dapat memahami terlebih dahulu pengertian biografi. Kata biografi secara harfiah berakar dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang bermakna hidup dan kata graphein yang artinya tulis. Dengan kata lain, biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya, biografi berisi tulisan yang memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Bahasa yang digunakan dalam teks biografi harus lugas, jelas, dan tidak bertele-tele agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda dan bias pada pembacanya. Isi biografi apa saja sih? Isi biografi tidak sekadar biodata, daftar nama, data kelahiran, dan informasi lainnya, tetapi lebih kompleks karena dapat juga berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, sehingga peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Jadi peristiwa atau kejadian yang dialami oleh tokoh tersebut ya. Akan tetapi tidak semua aspek atau peristiwa diceritakan, hanya hal yang dinilai penting atau menarik untuk diketahui dan bermanfaat bagi si pembaca. Oleh karena itu, tokoh atau sosok dalam biografi bukanlah tokoh atau sosok biasa ya, melainkan orang yang berpengaruh, telah sukses, orang yang berjasa, dan sebagainya. Hal ini bertujuan agar melalui biografi kalian mendapat inspirasi, pelajaran hidup, dan motivasi setelah membacanya. Untuk lebih memahaminya, saya akan memberikan nanti contohnya ya, difotokan. Jadi silahkan kalian baca tentang biografi
Biografi I Gusti Ngurah Rai. Nah, nanti silahkan kalian baca saja. Saya akan memberikan fotonya nanti ya. Nah, itu tentang biografi, pengertiannya insya Allah kalian sudah memahami, karena banyak sudah di media-media sudah di media sosial sudah ada biografi-biografi para pahlawan. Yang selanjutnya pelajarannya yaitu memahami dan menganalisis ide pokok dan ide penjelas. Nah, kita lanjut lagi ya. Tentang ide pokok dan ide penjelas. Di sini artinya memahami dan menganalisis ide pokok serta ide penjelas biografi secara akurat dan kritis, yaitu kemampuan untuk memahami ide pokok, mengetahui gagasan utama atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Ide pokok biasanya berisi inti informasi, bisa berdiri sendiri, sering terdapat di awal atau di akhir paragraf ya. Ya, kemudian kalaunya ide penjelas menentukan kalimat-kalimat yang mendukung atau menjelaskan dari ide pokok tersebut. Ide penjelas biasanya berupa rincian, contohnya alasan atau penjelasan, tambahan, kemudian tidak bisa berdiri sendiri tanpa ide pokok. Nah, nanti saya akan memberikan contoh yang mudah ya tentang apa yang dimaksud dengan ide pokok dan ide penjelas. Namun sebelumnya setelah kalian memahami hal-hal di atas, berikut ini merupakan teks biografi salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kalian dapat menyimaknya melalui rekaman di YouTube atau podcast ya sebagai referensi. Nanti saya akan memberikan kode QR-nya. Jadi buka-buka videonya, maka kalian akan mengetahui tuh kayak seperti apa biografi beliau. Dan juga nanti saya akan memberikan contoh gambarnya tentang biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yang dikenal kita oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi ada mau lihat videonya boleh, kemudian nanti contohnya silahkan dibaca juga boleh. Selanjutnya saya akan membahas tentang ide pokok pada paragraf tadi ya. Jadi ide pokok pada paragraf tadi itu nanti ada saya berikan contoh juga. Lihat di video saya tentang ide pokok paragraf yang disebut dengan deduktif. Kemudian ide pokok pada paragraf yang disebut dengan induktif. Dan saya akan memberikan penjelasan di video ini. Dan juga insya Allah ada contohnya. Jadi kalian silahkan baca saja contohnya. Setelah itu juga ada ide pokok paragraf induktif. Nah, di sana juga akan ada contohnya juga, jadi silahkan kalian baca ya, karena paragraf ide pokok. Nah, untuk selanjutnya tugas untuk kalian namun sebelumnya saya akan menjelaskan untuk memahami sebuah
teks biografi, kalian perlu memperhatikan ide pokok dan ide penjelas di dalamnya. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok atau inti pengembangan suatu paragraf. Karena itu berbentuk kalimatnya bersifat umum. Letak ide pokok umumnya mengikuti keberadaan kalimat utama, yaitu bisa pada awal paragraf. Nah, kalau awal paragraf itu disebut dengan deduktif. Kemudian pada akhir paragraf itu yang disebut dengan induktif atau campuran keduanya. Nah, bisa aja nanti saya akan jelaskan yang tadi. Untuk tugasnya, untuk menguji pemahaman kalian juga dapat menuliskan kembali informasi atau hal-hal penting tentang biografi Ki Hajar Dewantara dalam bentuk sebuah rangkuman atau ulasan tentang tokoh ya. Jadi silahkan dirangkum tentang biografi beliau, apa-apa yang penting ditulis, itu saja tugasnya. Sampai di sini pertemuan kita, nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!